Kubu TKN Prabowo Gibran makin panik. Ini karena ulah cawapres bocilnya yang tidak bisa diatur. Gibran terkesan menebar provokasi dan merendahkan cawapres lawan dengan cara menjijikan. Alhasil, sentimen negatif pun ditujukan ke muka Gibran. Nah, di sini lagi dan lagi yaitu Gibran terkesan tidak bisa mengendalikan emosinya lagi ya. Nah, di sini sangat lucu sekali. Seharusnya kan yaitu Gibran bisa membenahi lah caranya yaitu pada saat berdebat yang lalu. Kalau kita ketahui pada waktu lalu pada debat cawapres yang pertama kali di situ terlihat Gibran itu bahkan juga ya sering gimmick-gimmick dan bahkan juga ya terkesan mengeledek lah dari lawan debatnya, entah itu Profesor Mahfud MD dan bahkan juga Caimin. Nah, di sini seharusnya kan hal seperti itu tidak terjadi lagi ya, tetapi kali ini menurut saya lebih wow sekali. Padahal di sini ya debat cawapres loh. Ini rebutan menjadi orang nomor 2 di Indonesia. Seharusnya kan lebih elegan, caranya juga lebih smart dan lain sebagainya. Jadi di sini Gibran di sini menunjukkan karakter aslinya. Memang karakter aslinya seperti ini ya. Dan bahkan juga sentimen negatif terhadap Gibran Rakabuming Raka sangat tinggi sekali gara-gara terkesan meledek dari Pak Mahfud MD. Pak Gibran ini volumenya tinggi, terutama karena banyak sekali trending topik yang berkaitan dengan dia. Ada songong, ada cringe, lalu ada lain-lainnya. Dan kalau kita lihat sentimennya memang kelihatan sekali ini. Karena banyak sekali perbincangan negatif itu pada Pak Gibran, terutama itu tadi ya, ada songong, ada cringe dan seterusnya. Itu Pak Gibran otomatis mendapatkan sentimen negatif paling tinggi. 64% perbincangan pada Pak Gibran itu negatif. Beberapa hal ya sebenarnya dari awal Pak Gibran itu diapresiasi. Awalnya diapresiasi karena dia dianggap tenang dalam menyampaikan menyampaikan visi misinya. Tetapi ketika Pak Gibran menampilkan gestur-gestur yang dianggap kurang sopan, nah itu publik mulai bereaksi negatif tuh. Mulai dia sentimen negatifnya mulai naik seperti itu. Tadi review tadi benar Pak Bedul gimana Mas yang sering lumayan juga lihat tadi nyerang Mas? Enggak, yang pertama saya agak kaget dengan perubahan karakter dari Mas Gibran. Sehingga sangat berbeda jauh dengan Pak Jokowi. Bahkan pengaruh-pengaruh dari Pak Prabowo yang cenderung emosi itu ternyata mempengaruhi Mas Gibran sehingga terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi tentang batas usia 40 itu ternyata suatu hal yang sangat penting. Gibran raih sentimen negatif tertinggi, dikritik karena ejek Mahfud, calon wakil presiden, cawapres, nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka paling banyak mendapat sentimen negatif dari netizen di antara para cawapres lainnya saat debat Pilpres keempat, Minggu 21 Januari malam. Hal tersebut berdasarkan data analis media sosial Drone Emprit menurut pantauan di X periode Minggu 21 Januari pukul 19.00 22.00 waktu Indonesia Barat. Drone Emprit menunjukkan Gibran mendapat sentimen negatif terbesar, yakni 60%. Sementara, sentimen positifnya 33% dan sentimen netral 7%. Ini menunjukkan adanya sentimen yang kurang menguntungkan atau permasalahan yang mungkin sedang dihadapi oleh Gibran Rakabuming di media sosial selama jangka waktu yang ditentukan. Kata Ismail Fahmi, founder Drone Emprit dalam cuitannya, Senin 22 Januari, cawapres nomor urut 3 Mahfud meraih sentimen negatif kedua terbesar dengan 12%, jauh dibanding sentimen positifnya yang mencapai 79% dan 7% sisanya netral. Kemudian, cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menjadi sosok yang paling kecil meraih sentimen negatif, yakni hanya 6%. Ia mencatat sentimen positif terbesar dengan 80% dan 14% lainnya netral. Analisis sentimen menunjukkan gambaran yang berbeda dari yang ditunjukkan oleh volume percakapan. Meskipun Muhaimin Iskandar dan Gibran Rakabuming memiliki volume percakapan yang hampir sama, sentimen mereka berbeda secara signifikan. Dengan Muhaimin mendapatkan pandangan yang sangat positif dan Gibran mendapatkan pandangan yang mayoritas negatif, ujar Ismail. Sementara itu,
Mahfud MD, meskipun memiliki volume percakapan yang lebih rendah, memiliki pandangan yang mayoritas positif yang menunjukkan kualitas daripada kuantitas dalam hal sentimen online. Ini menunjukkan pentingnya tidak hanya jumlah penyebutan tetapi juga kualitas percakapan yang terjadi di media sosial. Lanjut dia, apa yang membuat sentimen negatif Gibran begitu besar? Netizen mengkritik tindak tanduk Gibran selama debat Cawapres kedua ini. Salah satunya, netizen mengkritik Gibran yang diduga melanggar aturan debat dengan meninggalkan podium untuk bicara. Kemudian, beberapa pengguna media sosial menganggap Gibran tidak memiliki adab dan menggunakan gaya yang konyol dalam debat. Misalnya, Gibran sempat menyindir Mahfud dengan merunduk dan menyebut tengah mencari jawaban Mahfud. Sejumlah netizen menganggap gestur Gibran itu sombong dan ingin merendahkan Mahfud dalam debat Cawapres. Ia juga kerap membawa-bawa nama koketen Timnas Amin Thomas Lembong dalam debat semalam, yaitu kan kesannya melecehkan sekali. Menurut saya itu debat, dan enggak perlu seperti itu. Ujar Yeni, usai debat, Gibran sempat ditanya soal sikapnya yang terkesan ofensif kedua cawapres lainnya. Gibran menjawab dirinya menyerahkan penilaian atas performanya selama debat cawapres kedua kepada masyarakat. Ya masalah ofensif atau tidak saya kembalikan ke pemirsa atau penonton, kata Gibran. Putra sulung Presiden Joko Widodo itu menegaskan ia hanya berniat untuk berdiskusi dan bertukar pikiran baik dengan Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar dan Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD. Tadi saya hanya bertukar pikiran, menyampaikan visi misi, itu saja, ujarnya.